Orasi ilmiah oleh Ibu Profesor Dr. Salma MAG. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Imam Bonjol Padang, yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris, dan anggota-anggota Senat UIN Imam Bonjol Padang, yang terhormat Dirjen Diktis Kementerian Agama yang diwakili oleh Kasubdit Ketenagaan, yang terhormat pimpinan-pimpinan perguruan tinggi se-Sumatera Barat, yang terhormat Wakil-Wakil Rektor UIN Imam Bonjol Padang, yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang, yang terhormat Dekan-Dekan, Wakil-Wakil Dekan, Ketua LP2M, Ketua LPM, Kapuslit, PSGA, Kabiro, dan pejabat-pejabat lainnya, serta seluruh jajaran. Yang terhormat dan yang dimuliakan Allah, para guru besar UIN Imam Bonjol Padang. Yang terhormat, Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Yang terhormat, seluruh pengurus ILUNI. Yang terhormat, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah. Yang terhormat dan yang berbahagia, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika UIN Imam Bonjol Padang. Yang terhormat para tamu undangan yang berkenan hadir dalam kegiatan pengukuhan kami ini. Di atas semua, yang berbahagia seluruh petugas kebersihan yang telah membuat indah dan elok dipandang kampus kita ini. Di atas semua penghormatan yang telah disampaikan, yang paling mulia dan dimuliakan Allah, Ibunda Hajah Ermi, almarhum Ayahanda Haji Zulkarnaini, suami Dr. Andes Al-Faris, putri Aisy Rafika, dan putraku Ayhafnatika, kakak-kakak Zulfida Abdul Afif Suryahati Fakhrizal, Adinda Rizda Hendri, Adinda Muhammad Zaki Tuti Huryani, Adinda Zil Arifah dan Jarudin, para ponakan serta seluruh keluarga besar. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan orasi ilmiah dalam kegiatan pengukuhan ini dengan judul Transformasi Perempuan dalam Ranah Hukum. Pertama, perempuan, suami, dan anak. Setiap orang tidak bisa memilih untuk dilahirkan oleh ibunya sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan jenis kelamin sebagai salah satu ketentuan atau takdir yang mesti diterima oleh setiap orang. Hanya saja menjalani dan melakoni takdir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan
adalah hal yang berbeda. Karena menjalani takdir sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan itu bergantung pada setiap diri untuk meraih dan memperjuangkan takdir terbaik dalam kehidupannya. Hukum Islam telah menjamin hak-hak anak, baik laki-laki maupun perempuan, sejak anak itu masih berada dalam kandungan ibunya. Setiap anak memiliki hak untuk disayangi, karena perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya sebagai wujud dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggariskan bahwa perkawinan itu sebagai bagian dari ayat atau tanda dari Allah yang menciptakan rasa kasih dan sayang di antara laki-laki dan perempuan yang membangun rumah tangga. Setiap anak juga memiliki hak untuk memperoleh nutrisi yang baik selama dalam kandungan. Perlindungan ayah dalam bentuk pemenuhan hak gizi dan kasih sayang semakin menjamin keberadaan seorang anak untuk menjadi sosok bayi yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam keadaan terbaiknya. Kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kecukupan gizi itu, kecukupan gizi ibu dan anak, kecukupan gizi ibu dan anak itu semakin dipertegas dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 34 Poin 1 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pengadilan agama di seluruh Indonesia dihadapkan pada realitas pahit kondisi keluarga muslim yang berada dalam konflik yang berujung pada perceraian. Persoalan ekonomi sebagai tanggung jawab utama suami atau ayah terhadap istri dan anak sering menjadi alasan utama perceraian di samping alasan-alasan lainnya. Rekapitulasi jumlah data perceraian dalam 5 tahun terakhir di seluruh pengadilan agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat dapat dilihat dalam tabel yang telah disediakan. Pada dasarnya, penyebab perceraian yang mengacu pada pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Junto pasal 116 KHI sebanyak 13 jenis, yaitu salah satu pasangan berzina, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkotika dan sejenisnya, berjudi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, berpoligami, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memiliki cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, keluar dari agama Islam, murtad, dan karena faktor ekonomi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Baik cerai talak maupun cerai gugat tetap menyisakan masalah besar pada pihak perempuan. Cerai talak dalam kasus suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama, kemudian suami kembali dan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Banyak istri ditinggalkan bersama anak tanpa kabar berita dan nafkah yang menjadi hak mereka yang telah dijamin syariat dan peraturan perundangan. Sehingga istri berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya. Secara teoritis, hakim dikehendaki memutuskan hukum dengan cara berijtihad sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Hanya saja, dalam tatanan praktis, hakim kesulitan untuk melaksanakannya, terutama pada hakim-hakim di pengadilan agama yang menyelesaikan kasus-kasus keperdataan Islam. Terlihat banyak kendala yang dialami oleh hakim-hakim pengadilan agama yang menghalangi mereka untuk berijtihad secara maksimal untuk melindungi hak-hak perempuan yang diceraikan dan anak-anak yang dilahirkan semasa dalam perkawinan. Secara umum, seluruh aturan perundangan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan tidak memiliki aturan sanksi, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kompilasi hukum Islam. Akibatnya hakim-hakim pengadilan agama tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan unsur pidana kepada istri dan anaknya, baik berupa penelantaran nafkah yang menjadi kewajibannya maupun kekerasan fisik lainnya. Hakim memiliki kewenangan terbatas hanya pada perkara keperdataan saja. Akibatnya, hakim hanya bisa menghukum suami yang melalaikan nafkah terhadap
istri dan anaknya dan tidak bisa menjatuhkan hukuman untuk para suami tersebut. Dapat disimpulkan bahwa suami dihukum hakim tetapi sama sekali tidak terhukum oleh putusan hakim tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah perempuan dan pelecehan seksual. Jutaan anak perempuan Indonesia memiliki impian untuk masa depan mereka. Tetapi impian itu banyak diantaranya dirampas oleh berbagai keadaan yang memilukan kodratnya sebagai perempuan. Cukup banyak kasus yang diberitakan berbagai media tentang seorang ayah yang seharusnya menjadi benteng pertama untuk melindungi anak perempuannya, namun menjadi orang pertama juga yang menghancurkan impiannya. Berita-berita pemerkosaan anak perempuan oleh ayah kandungnya muncul dari seluruh negeri, mulai dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam sampai provinsi bagian timur Indonesia. Pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak perempuan di Sumatera Barat juga terus terjadi. Pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 26 kasus. Sementara pada tahun 2020 terjadi sebanyak 34 kasus. Dari berbagai bentuk pelecehan itu mengungkapkan beragam tipe pelaku. Semua pelaku adalah orang-orang terdekat atau orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Di antaranya teman dekat, tetangga di sebelah rumah, ayah kandung dan juga pamannya. Pelaku umumnya melakukan tindakan kekerasan fisik, psikis dan seksual di dalam rumah. Rumah yang semestinya menjadi tempat berlindung dan aman dari bahaya dan ancaman, ternyata rumah menjadi tempat menyeramkan bagi anak perempuan. Sehingga akibat pelecehan seksual dan pemerkosaan itu menyisakan trauma seumur hidup bagi korban dan sama sekali tidak sebanding dengan beberapa tahun hukuman bagi pelaku yang dengan mudah bebas setelah menjalani hukuman. Ketika anak perempuan telah keluar dari rumah dan menuju sekolah pertama mereka, maka guru yang seharusnya menjadi orang yang menggantikan posisi orang tua dalam mendidik anak justru menjadi pihak berikut yang merampas impian para anak perempuan ini. Berita di berbagai media menunjukkan bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak perempuan di sekolah-sekolah. Tragisnya lagi, guru-guru di pesantren menjadikan anak perempuan sebagai sasaran empuk untuk melampiaskan kekuasaannya dengan melakukan pelecehan dan penganiayaan terhadap santri-santri perempuan. Kekuasaan-kekuasaan yang ada pada laki-laki telah disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk merampas impian masa kecil perempuan. Sungguh miris ketika satu berita pelecehan dan penganiayaan terhadap anak perempuan terkuak ke hadapan khalayak ramai. Semua orang tersentak dan terkejut dan terus bergumam untuk beberapa saat lamanya. Namun, setelah itu waktu berlalu dan menggilas ingatan semua orang tentang kekejaman terhadap mereka. Sementara peristiwa tragis itu justru akan selalu menghantui dan tidak akan pernah hilang dari ingatan para korban, serta merenggut masa depan mereka secara perlahan namun pasti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya adalah perempuan dan media sosial. Media sosial sebagai bagian dari produk teknologi dan informasi tidak bisa dihindari oleh masyarakat sekarang ini. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat telah membuka ketertutupan kisi-kisi hidup setiap orang dalam pantauan dan jangkauan orang lain secara terbuka dan tentu saja tidak terbatas. Dengan atau tanpa kesadaran, setiap pengguna media sosial telah memperlihatkan dan membuka jati dirinya kepada orang lain. Perempuan sebagai pengguna terbesar media sosial tidak luput dari resiko penggunaan media ini. Data Susena Skor tahun 2015 menunjukkan bahwa perempuan dalam rentang usia 15 tahun ke atas telah mengakses internet melalui media sosial, jejaring sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain sebanyak 86,66%. Sementara perempuan pengguna internet untuk mendapatkan informasi atau berita hanya sekitar 76,39% dibanding laki-laki dengan persentase 78,97%. Setiap aspek hidup perempuan pengguna media sosial telah membentuk dan mengembangkan karakter kecintaan berlebih
pada dirinya sendiri dan mampu membuatnya menjadi narsistik. Perempuan seperti ini sangat rentan terhadap pelukaan narsistik. Jika keakuannya dikritisi, diserang atau dinodai teman-teman media sosialnya, maka dia akan mengamuk dan meradang. Peradangan yang berujung konflik dan dua arah yang berdampak masif karena keterbukaan situs itu sendiri. Memang tidak bisa diingkari jika internet memiliki sisi positif. Internet dan atau media sosial bisa digunakan perempuan untuk menemukan jodoh mereka. Banyak orang membuka situs ta'aruf online yang bisa digunakan dengan mudah dan diakses oleh semua orang, terutama para perempuan yang sedang mencari pendamping hidup. Cukup mengejutkan data yang ditunjukkan oleh situs-situs ta'aruf tentang perempuan yang menginginkan pasangan hidup. Jumlah perempuan pencari calon suami jauh lebih banyak dibanding laki-laki yang mencari calon istri. Misalnya platform Mawaddah Indonesia tahun 2020 telah menerima pendaftar sebanyak 9.000 orang dan hanya sekitar 1.300-an pendaftar berjenis kelamin laki-laki. Ada sekitar 70-an orang perempuan yang bersedia di poligami. Pada aplikasi kelas jodoh terdata sebanyak 7.875 pendaftar pencari jodoh. Dari jumlah itu 7.000 orang diantaranya adalah perempuan dan hanya 875 orang laki-laki. Perbandingannya sekitar 1:8. Selain dua contoh aplikasi jodoh di atas, masih banyak situs-situs lain yang menyuguhkan jasa yang hampir sama. Data yang disuguhkan tetap menunjukkan bahwa jumlah pendaftar perempuan untuk mencari suami lebih banyak dari pendaftar laki-laki yang mencari istri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Berikutnya adalah perempuan sebagai korban dan pelaku pidana. Pada dasarnya, semua pelaku pidana membunuh, mencuri, maupun mengkonsumsi khamar dipandang sama dalam ketentuan syariat. Hanya saja dalam konteks tertentu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul menyebutkan perempuan secara khusus. Dalam keadaan tertentu, perempuan juga bisa dalam posisi pelaku pidana. Sumatera Barat adalah wilayah administratif dengan komunitas masyarakat Muslim matrilineal yang mendiami wilayah Minangkabau. Sebagai komunitas matrilineal, perempuan Minangkabau memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Meskipun demikian, sisi lain penampakan perempuan Minangkabau dalam waktu dan keadaan tertentu memunculkan keprihatinan tersendiri ketika mereka dihadapkan pada masalah hukum dan memaksa mereka untuk menghabiskan hidup mereka yang sangat penting di lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Anai berkapasitas 100 orang narapidana. Tetapi lembaga pemasyarakatan ini dihuni oleh 206 orang penghuni. Ini bermakna bahwa lembaga pemasyarakatan perempuan ini melebihi kapasitas hunian. Narapidana perempuan sebanyak 184 orang dan tahanan sebanyak 34 orang. Selain itu, 12 orang tahanan yang dititipkan dalam tahanan Polsek Padang Timur karena LPP tidak mampu lagi menampung mereka di samping proses hukum mereka yang sedang berjalan. Ketika menelisik lebih dalam realitas hidup narapidana perempuan ini, maka terlihat betapa hidup para perempuan ini berada dalam situasi yang sungguh menyedihkan. Ada di antara mereka yang dihukum penjara selama 20 tahun karena membunuh orang tuanya. Ada seorang perempuan berusia 61 tahun yang dihukum 17 tahun penjara karena menyalahgunakan narkotika. Air mata meleleh di pipinya ketika dia mengisahkan penyesalannya. Ada juga seorang guru besar, profesor pada satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat yang dihukum selama 10 bulan karena melakukan penggelapan, yang mengindikasikan bahwa jabatan guru besar perempuannya ternyata tidak mampu mencegahnya untuk melakukan pelanggaran hukum. Setelah melihat lebih dalam ke dalam komplek blok hunian para narapidana perempuan, ditemukan ada di antara mereka yang sedang mengandung.
Dan lebih memprihatinkan lagi, ada di antara mereka yang menggendong bayi yang tersenyum sumringah dalam gendongan ibunya, tanpa menyadari bahwa dia tumbuh besar di antara para pelaku pidana. Keberadaan hidup perempuan Minangkabau di lembaga pemasyarakatan perempuan seolah menceritakan kepada seluruh komunitas Minangkabau bahwa Limpapeh yang dahulunya identik dengan rumah gadang telah berpindah ke rumah tahanan negara atau penjara. Pahit memang, tetapi sungguh nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Berikutnya adalah perempuan, kesetaraan, dan politik. Ketika Rasulullah SAW datang membawa risalah Islam, maka Nabi SAW mulai menyelamatkan kedudukan perempuan. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang tingginya penghargaan Islam pada anak perempuan. Pada dasarnya Al-Quran dan Sunnah telah memberikan peluang kepada perempuan untuk menyuarakan suaranya. Realitas sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. Perempuan sering diidentifikasi dengan urusan domestik, dapur, sumur, dan kasur. Meskipun pada sektor tertentu dunia kerja didominasi oleh perempuan, tetapi dominasi itu berada pada kelas pekerja atau pada kelas yang tidak memerlukan suara mereka untuk didengar. Seiring dengan perkembangan kemajuan bangsa, kaum perempuan ikut bergerak untuk keluar dari situasi-situasi yang tidak menguntungkan mereka. Suara-suara perempuan mulai terdengar dalam upaya menyetarakan kedudukan mereka dengan laki-laki secara proporsional. Dalam konteks keindonesiaan, regulasi telah menjamin agar suara perempuan ikut untuk didengar di ruang-ruang publik seperti di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Keterwakilan perempuan sebanyak 30% cukup sulit untuk dipenuhi oleh partai meskipun secara statistik jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Sehingga pemenuhan persentase itu memaksa partai untuk memasukkan perempuan yang tidak selalu berkualitas memadai untuk menyuarakan kepentingan mereka. Akibatnya ada dan keberadaan mereka dalam lingkungan perwakilan rakyat itu seperti tidak ada. Fakta ini memunculkan pertanyaan dan kegundahan tersendiri tentang kesesuaian dan kepatutan perempuan untuk berada dalam wilayah politik yang cukup ganas untuk sosok dan figur keperempuanan mereka. Meminjam ungkapan Dr. Neni Efrita dalam penelitiannya tentang anggota DPR perempuan di Sumatera Barat, bahwa para perempuan ini terbungkam oleh berbagai situasi di dalam lingkungan yang keras itu. Mereka terbungkam oleh dominasi jumlah laki-laki yang jauh lebih banyak. Mereka terbungkam oleh realitas fisik laki-laki yang jauh lebih menampakkan kekuatan, termasuk dominasi kerasnya suara mereka. Mereka juga terbungkam oleh paradigma seorang lelaki dalam memandang kehadiran perempuan di tengah-tengah mereka sebagai figur penyemara, penggembira, penghibur suasana, dan belum sebagai figur penting yang menyuarakan hak-hak politik mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Akhirnya kita sampai pada bagian penutup orasi ini. Kehidupan perempuan sangat luas dan beragam. Untuk dikisahkan, perjalanan kehidupan perempuan sama tuanya dengan kehidupan manusia itu sendiri. 10, 20, bahkan ribuan kertas tidak akan cukup untuk menyuguhkan transformasi atau evolusi yang berlaku terhadap diri mereka. Di mana ada perempuan, maka dinamika hidup dalam bentuk transformasi dan evolusi akan selalu menjadi bagian dalam keseharian mereka. Pada keadaan tertentu, perempuan mampu menjadi pemimpin dan powerful melebihi laki-laki. Dalam keadaan lain, perempuan mendominasi dunia kerja dan industri. Namun dalam umumnya kehidupan perempuan, utamanya di wilayah-wilayah negara terbelakang dan berkembang, perempuan berada pada situasi transformasi yang tidak begitu menguntungkan mereka. Perempuan Indonesia mungkin sedikit lebih beruntung karena faktor budaya Indonesia yang memberi kedudukan lebih baik pada sosok-sosok perempuan. Hanya saja tidak bisa juga dibantah bahwa kehidupan banyak perempuan Indonesia masih dalam situasi yang memprihatinkan dan membutuhkan pertolongan banyak pihak untuk bisa bangkit dan maju bersama laki-laki
menuju Indonesia yang lebih baik. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, greetings from Toronto, Ontario, Canada, and the University of Toronto. My name is Jeff Trapp. I'm the Associate Director of Recruitment and Admissions at Rockland Commerce at the University of Toronto, and I am a former teacher of psalmists from 95 to 97. That we're still in touch, I think, is a wonderful tribute to Salma's personality. She has been a good friend for many, many years now. And I'm sending this short video to congratulate her on her institution as professor at Imam Banjul University. I enjoyed my time very much at the university and in Padang in Indonesia. I wish I could be there in person. I wish her the best and congratulations, and I hope we continue to stay in touch for many years from now. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sofwan Karim, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, bersama jajaran pimpinan dan warga Muhammadiyah Sumatera Barat. Dengan ini mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Salma M.Ag, Profesor Nelmawani M. Hum PhD, Profesor Dr. Taufikur Rahman M.Ag M. Hum yang dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Islam Negeri Imam Bonjol pada hari ini. Semoga beliau dapat mengabdikan ilmunya untuk dunia akademik secara khusus dan manusia rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.